Halo guys, welcome back on my YouTube channel. Guys, ini cerita yang benar-benar terjadi dalam hidup gue dan gue sampai saat ini menyesalinya, dan gue berharap gue bisa berubah dan tidak akan mengulangi lagi. Dan teman-teman yang ada di sana, di luar sana, kalau kalian nonton video ini, harapannya gue berharap kalian tidak mengulangi hal yang sama yang terjadi di diri gue, karena hal ini sepele tapi berimpact terhadap persaudaraan kita. Oke, gue akan kasih tahu kalian dulu duduk perkaranya ya, gitu kan, cerita awalnya. Cerita ini berawal dari kakak gue dan abang gua melakukan kerjasama membangun sebuah rumah makan. Rumah makan ini modalnya cukup besar, guys. Nah, yang mengelola ini adalah abang gue. Abang gue ini sejak awal memang sudah berpengalaman sekali mengelola rumah makan. Sejak usaha yang dia rintis rumah makan itu selalu berhasil, jarang tidak berhasil. Saat ini dia sudah memiliki satu rumah makan, namun dia pengen membangun satu rumah makan lagi yang lebih besar, yang skalanya lebih besar. Nah, di satu sisi kakak gue juga pengen memiliki usaha. Sebenarnya kakak gue ini sudah memiliki pekerjaan sendiri. Dia sebagai karyawan swasta yang sudah sangat major. Mereka ketemu, berembuk bersama sehingga memutuskan satu usaha bisnis bareng untuk rumah makan. Pengelolanya adalah abang gue dan investornya adalah kakak gue. Mereka bekerja sama. Abang gue ini menyiapkan segala sesuatu dari nol. Misalkan mulai dari mencari kontrakan, mencari tempat, memberesin tempat parkir, membangun toilet, membangun interior, mengisi dalamnya, peralatan dan semuanya, termasuk dengan papan nama rumah makan itu sendiri. Dan sudah berjalan running by doing. Mereka abang gue menjalankannya itu dengan sangat serius. Nah, di sisi lain kakak gue di sini adalah sebagai investor, memberikan genjotan modal berapa aja yang dibutuhkan. Nah, 1 tahun berjalan, guys, ini rumah makan ini cukup booming, dimana mereka terutama pada saat momen bulan puasa dan lebaran sangat booming, sehingga mereka bisa 1 bulan itu menghasilkan profit hingga 80 juta sebulan bersih, dan mereka bagi 2 rata gitu kan. Nah, permasalahannya tahun kedua, guys. Tahun kedua timbullah riak-riak api kecil yang menyebabkan mereka saling adu argumen. Dimana abang gue berpendapat bahwa apa yang dia kerjakan ini sudah secara maksimal sesuai dengan pengalaman dia mengelola rumah makan yang puluhan tahun. Nah, di satu sisi lagi, sebagai investor, Uniku ini memiliki insting yang lain, yaitu dia berpikir bahwa pengelolaan rumah makan ini belum maksimal seperti yang dia harapkan. Nah, ini terjadi perselisihan antara mereka, beda pendapat, dan mereka beberapa kali ketemu untuk membahas ini gitu. Namun mereka masih blunder, mereka masih belum pernyataan atau sikap dari mereka yang mereka sampaikan itu tidak menemukan titik temu, sehingga bertahun mereka masih membahas dengan hal yang sama. Secara detailnya gue gak mau kasih tahu, guys, karena ini dapur keluarga gue. Tapi nanti gue akan kasih garis bawahnya apa yang perlu gue sampaikan di sini dan hikmah yang kalian akan ambil dari sini, guys.
Setelah terjadi perdebatan antara mereka sehingga tidak menemukan titik temu sama sekali, kakak gue ini merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh abang gue. Nah, sebaliknya abang gue merasa tidak nyaman dengan apa yang disampaikan oleh kakak gue ini. Nah, beberapa bulan kemudian mereka sudah mulai merasa capek. Kakak gue capek, abang gue capek, sehingga mereka mencoba mencari sebuah solusi dengan melakukan minta pendapat. Mereka mencoba cari solusi dengan minta pendapat orang yang netral, orang yang tahu, orang yang bisa diajak untuk berbagi cerita. Nah, mereka itu beranggapan saya sebagai orang yang bisa memberikan advice, saran yang baik untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, kakak gue itu sering banget cerita sama gue begini gitu kan. Nah, abang gue itu juga sama, begini gitu kan. Mereka saling adu argumen. Nah, di sini tanpa gue sadari, gue memberikan advice supaya mereka kembali melakukan perundingan. Mereka lakukan beberapa kali, kalau nggak salah 2-3 kali gitu. Dan ini sampai saat itu sekitar 7 bulanan nggak kelar guys. Perselisihan, beda pendapat mereka nggak kelar. Antara kakak gue yang sebagai investor merasakan ketidakpuasan terhadap pengelolaan rumah makan. Abang gue merasa bahwa kakak gue ini terlalu intervensi terhadap pengelolaan rumah makan dan sedikit merasa dicurigai. Dan abang gue sebagai pengelola yang memiliki pengalaman puluhan tahun merasa bahwa kalau dia merasa dilecehkan lah, bukan dilecehkan sih, lebih tepatnya adalah dianggap remeh, bahwa bahwa kakak gue ini nggak paham dengan pengelolaan bisnis rumah makan yang dia jalani puluhan tahun itu. Nah, ini terjadi terus menerus. Mereka satu kali seminggu pasti ada curhat, gitu kan, telepon sore atau malam gitu kan. Dan ini sebenarnya karena gue sebagai orang yang berusaha menengahi gitu kan, gue itu merasa gue bisa sebenarnya menyelesaikan masalah ini. Padahal guys gitu kan, dalam keluarga, perselisihan keluarga jangan ada pihak ketiga. Itu guys, gue kasih tahu kalian, gue ulangi lagi ya gitu, gue kasih tahu kalian, perselisihan antara dua saudara kandung jangan pernah ikut campur guys. Advice kalian, saran-saran kalian tidak akan memberikan masukan positif baik dari abang gue atau kakak gue. Sebenarnya mereka bisa selesaikan secara kekeluargaan masing-masing. Oke guys, gue balik lagi ceritanya. Once ketika gue itu lagi nggak fokus karena kesibukan dengan kerjaan gue, satu ketika kakak gue nelpon gue berpikir cukup panjang bagaimana caranya menemukan solusi antara mereka. Akhirnya pada sore itu gue menyarankan untuk kakak gue melakukan pengambilan alih untuk mengelola rumah makan tersebut. Nah, menurut gue itu adalah solusi yang baik untuk mereka berdua. Gue berharap dengan pengambilan alih ini mengakhiri sebuah perdebatan atau perselisihan pendapat kedua belah pihak antara abang gue dan umi gue gitu. Setelah itu beneran kakak gue langsung melakukan komunikasi dengan abang gue. Dia berniat untuk melakukan pengambil alihan. Oke guys, apa yang ingin gue sampaikan ke kalian adalah
apa yang gue lakukan ini, tindakan gue ini merupakan suatu kesalahan. Dalam sebuah perselisihan antara keluarga kandung, sebaiknya kita sebagai pihak ketiga jangan pernah ikut campur. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita tidak akan pernah memberikan advice yang secara netral, yang membuat kedua belah pihak puas terhadap keputusan kita. Apa yang gua alami ini, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Gua sampai saat ini merasakan penyesalan yang sangat dalam apa yang terjadi di antara mereka. Melalui video ini saya sampaikan ke kalian lagi bahwa jangan pernah memberikan advice atau saran terhadap keluarga kalian yang berselisih. Bagaimanapun juga sebenarnya mereka mampu menyelesaikannya sendiri. Gua akan bacakan sebuah quotes dari Dalai Lama. Jangan biarkan perselisihan kecil merusak hubungan baik. Dalai Lama. Jika kalian suka dengan video ini, tolong tinggalkan komen atau like dan share sebanyak-banyaknya. Dan dari hal kecil kita mampu merubah dunia. See you guys on next video. Guys, jangan lupa untuk order amplang Vini. Ini khas dari Kota Baru. Untuk ordernya kalian bisa lihat WA di bawah ini. Gue cobain guys. Ikannya kayaknya lebih banyak deh porsinya daripada tepungnya. Ini UMKM dari Kota Baru. Kalian juga bisa dicek juga di e-commerce, tinggal kalian googling juga. Sementara ini katanya hanya ada tersedia di Tokopedia ya.